Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ekonomi. Halo. Kembali lagi di Chat Time with EP Vol 3. obrolan seru berbagi Bagi ilmu. ilmu. Bersama kita, Aku Faris. aku Sakila. Di sini kita akan kedatangan narasumber spesial, yaitu Teh Kata Karina. Teh Angel Permatasari. Yes, aku mahasiswa investasi dari bidang pencaksilat, mahasiswa ekonomi pembangunan. Halo Teh, silakan duduk Teh. Tapi aman kan Teh perjalanan di Iya. sini? Aman. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nah, Teteh tuh boleh gak perkenalan dulu sama teman-teman yang di rumah nih? Semuanya, kenalin aku Injata Permatasari dari mahasiswa aktif Ekonomi Pembangunan 2022. Tepuk tangan. Guys. Oke lanjut Teh. Nah, Teteh ini kemarin tuh dapat juara ya Teh, juara satu tanding Dewasa Putri Under E 2024 dalam bidang pencaksilat ya Teh. Betul. Nah, keren banget guys, tepuk tangan lagi, ekonomi warga nih masuk. Nah, boleh gak Teh diceritain Teh, awal mula, maksudnya tuh awal mula Teteh ikut lomba ini tuh bagaimana? Kalau awal mula tuh sebenarnya gak ada niatan untuk ikut pertandingan. Ada niatan tapi juara. Tapi juara gitu. Karena memang dari 3 bulan sebelumnya gak latihan, udah gak latihan. Bukan 3 bulan sih, kayak hampir lebih dari 3 bulanan, 4 bulan, 5 bulan. Terus memang kan karena ngejabat juga di pencaksilatnya sebagai sekretaris, jadi ngebantuin pelatih untuk ngelaporin si proposalnya ke kemahasiswaan. Tapi gak lama dari pelatih itu sendiri nanya kalau misalkan Angel bisa nggak untuk tanding, dan itu nanyanya di Hamin 2 minggu. Di Hamin 2 minggu, 2 tapi minggu. ini persiapan di 2 minggu itu ngapain aja nih Teh? Iya Teh. Bener-bener di apa ya, kayak dipus banget untuk latihan karena latihannya yang tadinya cuma seminggu 2 kali, kalau untuk menuju pertandingannya itu jadi setiap hari. Tapi karena memang sebelumnya aku nggak ikutan latihan di bulan-bulan sebelumnya, itu bener-bener sakit banget badan. Jadi kayak udah sakit banget intinya. Ya kalau bangun tidur udah sakit banget deh pokoknya. Wah, berarti awalnya tuh karena coba dulu nggak ada niatan sama sekali Ada. buat ambisi pengen menang banget, tapi Tapi alhamdulillah keren. beneran guys. Alhamdulillah ya. Itu perasaannya Harus pas dicoba. menang gimana Teh itu? Rezeki banget sih, maksudnya kan banget ya. nggak ada yang tahu ya, kita rezeki emang sebenarnya. Kalau lomba atau tanding itu kayak apa ya sebetulnya, kalau bahasa sebenarnya memilihkan ya. Memilihkan ya, ya. betul. Betul. Jadi ketika dapat, wah bersyukur banget Bersyukur sih. banget. Tapi itu lawannya siapa ya kalau batu? Kalau nggak salah itu dari Yogyakarta. Ya, Tepatnya di mana Teh? Memang? tempat pertandingannya. Iya. Kita kemarin di Gor ITB. Oh, di Bandung di sana ya? Ya, di Sumedang. Oh, di Sumedang. Sumedang. Oh, Keren banget Teh. Itu Nah, tuh masih penasaran nih aku Ya, nih tentang boleh. lomba ini. Berarti kejuaraan itu tingkat apa nih Teh kalau boleh tahu? Tingkat Ya. nasional. Nasional guys, nasional. keren Mantap banget. banget. Apalagi cewek. Iya. Muslimah dan pencaksilat gila keren banget. Keren banget nasional. Oh my god. Nah, tapi Teh, aku masih penasaran juga nih. Teteh tuh awal mula suka sama pencaksilat tuh awalnya kayak gimana sih? Pertama kali kayak, aduh milih olahraga yang aku suka sebenarnya apa ya? Nah gitu Teh, gimana sih? Sebenarnya awal ikutan pencaksilat itu di zaman SMP. Oh, dari SMP. Ya. Ternyata Teh. Di SMP. Karena SMP tuh aku tuh nggak kayak girly banget, enggak. Enggak ya? Bener-bener suka ngajak berantem cowok. Ketika Waduh, fun fact nih. Perfect guys, Teteh Angel. Makanya ketika masuk SMP ngelihat ada bela diri, sebenarnya dari sebelum masuk SMP tuh kayak pengen ikutan bela diri apapun itu. Ternyata pas masuk SMP adanya pencaksilat. Pencaksilat. Kebetulan akhirnya aku masuk pencaksilat gitu. Oh, keren banget dari SMP berarti guys. Berarti Teh pengalamannya udah lama ya dari Iya. SMP. SMA juga? Ya, SMP, Dari- SMK dan kuliah sekarang. Oh, kalau sekarang di kuliah itu ada organisasinya Teh atau kayak gimana sih? Di organisasi pencaksilatnya. Iya. Iya, sebenarnya memang ada. Cuman tidak terlalu apa ya? Kesebutnya kaku mungkin ya, karena kan kita masuknya ke bidang olahraga, bukan benar-benar kayak himpunan gitu. Iya, iya. Berarti jadi lebih fleksibel gitu ya, Iya, Teh? betul.
Aku masih penasaran lagi nih. Boleh teh. Tentang kan teteh dari SMP, SMK, dari sekarang juga kuliah gitu. Pernah gak sih waktu latihan mengalami cedera gitu? Iya. Atau pas tanding kan Sulit ya ya, silat tuh. gimana ya gitu? Boleh diceritain deh. Pernah waktu SMK. Jadi pertama kali latihan lagi di SMK karena kan sebenarnya dari SMP sampai SMK tuh memang ada jeda nggak ikut latihan. Nah pas latihan lagi di SMK kaki kanan bukan terkiri lagi tapi ankle-nya kegeser. Ya sampai stresnya tuh 3 bulan 2 bulanan kalau nggak salah. Cuman memang di awal kena itu benar-benar sampai nggak bisa jalan karena bengkak banget. Gitu. Sakit banget sih teh. Ya, aduh. Tapi pas udah cedera gitu tapi aku memutuskan gak mau lagi deh. Atau gimana ya teh? Kok bisa masih bisa banget di sini? Coba lagi. Niatnya sebenarnya udah nggak akan, tapi kayak aduh pengen nih dapat lagi Jiwanya dapat pencak lagi silat Silat. medali gitu kan. gitu. Keren banget nih. Terus teh kan tadi tuh udah pernah cedera juga, tapi teteh ada nggak sih perasaannya kayak gimana sebenarnya ketika silat itu sendiri? Kenapa bisa suka kayak gitu? Karena gini, Ada apanya gitu? Oke. Karena gini, sebelumnya itu ada perguruannya. Kan memang pencak silat itu semuanya ada perguruannya. Ya. Nah, sebenarnya aku tuh cintanya sama sejarah perguruannya. Ih, ini menarik banget Ya ampun. Dalam banget filosofis banget. Bener-bener. Mari kita dengerin ya. Sejarah perguruannya tuh benar-benar deep banget, maksudnya aku juga kurang benar-benar tahu banget. Cuman kayak ketika menjalani sama teman-teman perguruan kayak kerasa banget kekeluargaannya karena sejarahnya ada, kekeluargaannya ada, jadi aku suka banget. Betul, tapi emang sih lingkungan terus rasa kekeluargaan itu sendiri tuh bisa bikin jadi kita lebih betah, lebih cinta lagi sama hobi itu sendiri guys. Tapi selain itu teh dukungan dari orang tua gimana nih? Iya. Dari SMP sampai SMK terakhir sebenarnya dukungannya ada, cuman ketika cedera kemarin, cedera yang SMK itu mama memang bilang udah deh gak usah, cuman karena aku maksa gitu ya. Dan akhirnya ketika masuk kuliah pun sebenarnya memang gak ada niat untuk masuk pencak silat lagi, cuman pelatihnya tuh sama kayak di SMK dan beliau pun nelpon aku untuk ayo masuk lagi, dibantu lagi sama kakak. Jadi dukungan dari berbagai sisi itu jadi membuat teteh terus Semangat banget ya. Sampai sekarang. Oke. Tapi teh kan teteh semester berapa tuh? Aku Nah, sekarang tuh kan teteh pasti semakin semester tuh beban tugas kayak gitu nambah ya teh. Benar banget. Kalau sekarang gimana nih teh cara membagi waktu, apakah tetap pencak silat atau enggak gitu? Kalau untuk sekarang di awal-awal mungkin lagi nggak dulu latihan karena kan sekarang. Menyesuaikan dulu sama semester yang baru. Betul. Takutnya aduh ini susah, ini gimana, pokoknya gitu deh. Jadi intinya sekarang off dulu, cuman mungkin kalau untuk ngebantuin pertandingan selanjutnya bakal dibantuin karena memang bentar lagi ada pertandingan. Oh, ada kapan teh? Aku kurang tahu sih, cuman memang itu kayaknya go internasional deh, soalnya Oh my god. ada orang luar juga. Keren. Semoga menang ya teh, kita doain, amin. By the way, nggak tahu ya, aku nggak akan ikut kayaknya. Oh enggak, jadi ikut Nggak, itu aja. ikut bantuin om di belakang aja jadi official biasanya. Gitu. Keren. Tapi teh kalau perkuliahan berarti teteh tetap memprioritaskan perkuliahan ya. Iya. Berarti aman-aman aja ya teh. Insya Allah aman. Keren. Nah teh, teteh kan itu termasuk hobi teteh. Ada nggak sih teh hobi lain selain pencak silat atau yang teteh sukai gitu? Ada. Oh ada. Iya. Apa nih teh? Paling nyanyi aja. Oh, Nyanyi bisa, bisa. pencak bisa. Udah cantik lagi. Iya, ya Terima ampun. kasih. Ini teman-teman di rumah pasti, aduh, Ada yang ada nandain nggak sih? boleh. Boleh teh? Nah teh, tentang hobi itu sendiri, mungkin kan teman-teman semuanya takutnya ada yang nggak punya hobi, aku ngerasa gak ada hobi apa-apa, tapi pengen ada gitu teh. Menurut teteh bagaimana nih cara mereka menemukan hobi itu Hobinya sendiri? gitu. Iya. Sebenarnya kalau yang nggak punya hobi itu biasanya
kita kayak ikutan apa dulu, misalkan ikutan kegiatan sesuatu yang misalkan menarik, misalkan kita tuh naik gunung atau ikutan misalkan mau ikut nyanyi, ikutan padus yang kayak gitu. Jadi nanti kebangun lah rasa punya hobi itu. Jadi ketika oh iya berarti hobi aku tuh di sini. Oh, jadi disesuaikan dengan apa yang kita suka dulu aja ya. Oke. Gitu. Tapi teh kalau misalkan hobi teteh yang itu ya mengganggu gak sih ke kesibukan teteh akhir-akhir ini? Hobi yang mana ini? Yang mau pencaksilat, yang nyanyi kan banyak. Sejauh ini aman-aman aja karena ketika punya hobi sama perkuliahan di pembelajaran di perkuliahan, aku menyisihkan bukan menyisihkan apa ya, menyampingkan apa ya? Menyampingkan si apa ya waktu untuk mainnya karena sebenarnya main apa ya tapi ya nggak terlalu kayak setiap hari atau seminggu beberapa kali karena lebih fokus ke apa ya meningkatkan value diri. Keren banget. Harus balance juga gak sih teh ya? Pas ikhlas banget sama jawabannya dari tadi aku kayak oh my god. Iya gitu bener teh. Lanjut teh pertanyaannya teh. Lanjut ya teh. Tips and trick bagaimana kok bisa hobinya banyak terus menang kejuaraan terus masih bisa produktif gitu teh. Atau ada kata-kata mutiara gitu. Sebenarnya lebih ke apa ya? Semangat diri pertama iya itu kan dari utama. Nah yang kedua itu intinya tuh sebenarnya jangan ada pacar ya. Oh, jangan ada pacar. Ini yang punya pacar dengerin nih. Itu fokus sebenarnya. Iya nanti tuh fokus ke diri sendiri. Terus semangat dari orang-orang sekitar juga, orang tua dan orang-orang terdekat di luaran keluarga itu benar-benar penting sebenarnya. Penting banget ya. Oke. Berarti support dari teman itu penting ya teh. Kalau teman-teman sendiri teh, teteh misal kalau kumpul-kumpul ada diagendakan gitu? Ada beberapa yang diagendakan, ada yang beberapa ayo kita pergi gitu. Karena di luar gitu ya, ya luar kan, hobi. Karena kan kalau misalkan diagendakan belum tentu semuanya juga pada ada waktunya. Iya betul banget ya. Ngomongin lagi pencaksilat nih teh. Ya. Aku agak ini ya, soalnya teteh tuh kan perempuan gitu terus kayak Islami banget gitu, masya Allah gitu ya. Masya Allah. Terus gimana sih lihat apa sih yang lainnya? Apa ya teh? Aku agak ini. Yang lainnya mungkin kurang gimana ya? Kurang ada yang bisa sama pencaksilat. Terus teteh dengan gaya hijabersnya bisa gitu. Bisa deh beraninya mengalahkan statement tomboy tapi harus Islam gitu kan. Gitu. Gimana nih teh kayak rasanya gitu ya, pengen tahu gitu. Nah balik lagi ke yang tadi aku udah ceritain kalau misalkan SMP itu aku anaknya sering berantem sama cowok. Terus memang dari dulu gak dikerudung sebenarnya dari SMP, awal SMP. Nah mulai di kerudung itu ketika ada gap antara udah nggak latihan sama mau ke SMK. Nah itu jadi itu kayak oh ya udah deh karena udah gede juga kita coba di kerudung. Dan memang waktu awal di kerudung sebenarnya emang ada sih beberapa waktu untuk latihan dan di kerudung agak mengganggu ya sebenarnya. Cuman kayak lama-lama ketika di SMK oh ternyata nyaman-nyaman aja dan aku bisa untuk jadi kayak pakai celana dan bener-bener fight dan aku juga bisa untuk berpakaian seperti ini jadi nggak ada yang salah kan? Iya nggak ada yang mengganggu juga. Betul. Jadi tetap bisa dengan diri sendiri ya teh dengan pakaian fashion gitu ya. Lanjut teh. Lanjut. Tadi teh hobinya kan nyanyi juga ya teh. Kalau boleh tahu, teteh itu pernah ikutan kayak komunitas bernyanyi atau lomba nyanyi juga kayak pencaksilat atau enggak gitu? Sebenarnya kalau untuk lomba waktu SD. Ya. Oh ikut ya? SD iya pernah ikutan. Tapi kalau SMP nggak ikut lomba, tapi tampil-tampil aja di sekolah. Terus di SMK juga. Terus kemarin November itu juga sama di kampus juga ngisi acara ulang tahunnya
Oh, Milat Unis. Ya. Ih, keren. Oh, iya, iya. Keren banget guys. Jadi multi talent banget ya Teh Angel ini. Lumayan. Teteh dari pengalaman Teteh ikutan Pancasila gitu. Pancasila, pencaksilat gitu ya. Dari SMP, SMK dan sekarang kuliah, kejuaraan apa aja sih yang pernah Teteh dapat gitu selain kemarin gitu? Karena yang tadi aku udah ceritain, kalau misalkan aku latihannya gimana ya, kayak ada gap gitu. Jadi ketika SMP ikutan di O2SN itu dapat di juara 3 Dan menang juga. ya. Itu pun setelah dari itu, karena ada gap, jadi gimana ya, niatnya mut-mutan cuma suka aja tapi gitu. suka aja, Ternyata Teh. aja. Aku herannya itu. Tapi berarti itu Teh nggak terlalu membebani Teteh, tapi asal Teteh bahagia melakukan itu ya Teh. Betul, jadi nggak kayak bener-bener kayak atletik banget gitu, kayak setiap hari terus atau ada pertandingan ikutan, enggak gitu. Biar enjoy aja ya Teh. Terus ketika ada gap masuk SMK, ikutan lagi pertandingan di Bekasi. Oh, di Bekasi. Dan gimana Teh hasilnya itu? Juara 2 Alhamdulillah. Banyak banget. Itu tingkat apa nih Teh kalau boleh tahu nih? sama nasional. Nasional Nasional juga, lagi. Teh. Jangan main-main. Jangan makanya. main-main, emang banyak banget, Teman-teman di guys. rumah nih. Tapi Teh, aku penasaran banget nih sama pencaksilat. Itu Teteh kalau misal bela diri kayak gitu tuh bisa diperagain, maksudnya tuh misal ada yang jahat, tapi Real life-nya bisa- gitu nah, ya? gitu di real life-nya bisa Bisa nggak Teh? Karena oke. Karena gini, pencaksilat itu ada tiga kategori. ada 3. Yang Jadi kita- pertama untuk pertandingan fight, yang kedua pertandingan dengan seni. Jadi seni itu kayak pakai Musik gitu ya Teh? ya kayak gamelan dan sebagainya. Kok aku tahu sih sebagainya. enggak? Kok aku baru Nggak tahu? apa-apa. Nah yang ketiga itu bela dirinya. Jadi bela diri dengan pertandingan fight itu ada bedanya. Kalau bela diri itu masuknya ke apa ya? Kena kayak misalkan kena ke hal-hal yang sensitif di badan gitu. Oh iya iya. Oh iya. Baru tahu. Kalau Teteh itu misalnya yang mana Teh? Semuanya dong. Semuanya? Kalau seni enggak. Oh, Seni enggak. Kalau fight tanding sama fight bela diri ya insya Allah bisa. Oh itu keren banget. Berarti, tapi Teh pernah nggak ada kejadian gitu ada yang jahat Teteh langsung praktekin gitu? Enggak sih. Enggak ya? Kebetulan emang anaknya dari SMP suka marahin orang jadi kelihatannya galak, jadi nggak ada yang Oh nggak ada yang berani Nggak ada yang berarti ya. berani. Aduh, Ini lah, itu jadi manfaatnya ternyata guys. Jiwa-jiwanya ya Teh. mantap. Mantap banget. Kita lanjut lagi Teh, kan tadi sampai SMK ya. Ya. Sekarang selain Perkuliahan. kemarin gitu, Nah, karena di awal perkuliahan itu apa ya, masih mengutamakan ada cutting juga yang cutting EP juga kalau nggak salah. Tapi udah lulus juga, jadi mengutamakan dulu dia karena itu jadi apa ya, berat badannya sama, kelasnya sama, jadi itu dulu. Nah setelah itu yang tadinya aku tidak akan ikutan pertandingan selama perkuliahan, ternyata ada rezekinya ikutan. dalam sekarang Teteh masuk ke perkuliahan gitu, udah berapa kali nih? Ya, baru kemarin banget gitu. Baru kemarin. Lumayan banget ya. Mantap. Banget. Pencaksilat tuh aku jujur masih belum tahu apa-apa sih sebenarnya. Tapi itu sebenarnya Teh itu tuh ada perguruannya atau kayak gimana sih? Biasanya ada ya Teh? Ya, karena yang tadi udah dijelasin juga bahwa memang pencaksilat itu ada perguruannya masing-masing. Oh, masing-masing. Karena aku pernah ikutan di perguruannya, terus di klubnya, cuman kalau untuk udah masuk kampus, aku udah gak ikutan perguruan. Kalau di kampus nggak ada ya Teh? Nggak ada. Gak ada perguruannya, jadi itu campur. Seru. Aku juga pengen olahraga sih, tapi aduh Aduh, apa jangan ya? main-main. Harus dari dulu ya Teh atau dari sekarang? Apa misal sekarang aku- juga gak apa-apa Boleh gitu? Teh. Sebenarnya Jadi kalau hobi gitu. untuk olahraga yang basic-basic aja, silakan aja. fine-fine aja. Iya, kayak untuk menyehatkan diri iya, gitu. niatnya ya, Teh, Nggak tujuannya. apa-apa. Tapi kalau misalkan untuk kayak ikutan pencaksilat, Nah gitu. itu kan berat ya Berat. maksudnya. Olahraganya olahraga berat karena ada beberapa temen yang mencoba ikut masuk pencaksilat di kampus Ya. dan itu baru banget dan nggak pernah olahraga, bener-bener badannya pada
Pasti sih kalau aku juga kayak gitu kayaknya. Nah, kamu kan jangan ngadi-ngadi. Iya, jangan ngadi-ngadi aku ya Allah. Tapi tuh by the way kalau misalkan Pancasila itu kan tadi kata Teteh ada tingkatannya. Nah, boleh dijelasin nggak Teh tingkatannya tuh gimana? Tingkatan apa ya? Kelasnya gitu. Iya. Oh, tingkatan Iya. kelas pertandingan. Iya. Oh iya. Jadi dari SMP sampai SMK itu ada kelas A sampai kelas J gitu kalau nggak salah, atau G, lupa. Tapi itu beda-beda, sampai kuliah juga beda-beda. Maksudnya beda-beda gini. Kalau kelas A-nya SD itu di 35. Berat badannya 35. Oh, Nah. jadi disesuaikan ya? Ya, kalau misalkan SMP itu kelas A-nya itu dari 41 sampai 45. Kalau yang kuliah kelas A-nya itu dari 45 sampai 50. Cuman karena memang banyak badannya kecil-kecil ya. Jadi kampus itu bukan kampus pertandingan untuk dewasa itu diadain under A yang dimana itu berat badannya 41 sampai 45. Oh gitu. Tapi kan itu ada pengalaman Teteh menurunkan berat badan kah atau menaikkan kah? Ada zaman SMP sih. Oh, zaman SMP. Makan banyak gitu Harus atau gimana? diatur gitu ya. Harus Oh, diatur, diatur. tapi bukan makan banyak, aku nurunin berat badan. Ya, kalau untuk SMK ada sih naikin, cuman nggak bener-bener ngepus banget gitu. Tapi kalau misalkan SMP itu bener-bener nurunin berat badan, ini cerita dikit aja ya. Aku nurunin berat badan, kalian tahu jembatan tol yang buat jalan? Kayak jembatan JPO. Iya, Oh, tahu, cuman tahu. untuk jalan biasa aja, jalan Iya. orang-orang. Di atasnya ya. Itu tangganya tinggi banget kan. Nah, aku lari bolak-balik gitu 7 kali, tapi 7 kalinya bukan 1, 2, bukan gitu, tapi 1, Puteran 2, gitu ya, ya, 3, itu 7 kali. Dan Keren banget. itu buat turunin berat badan. Abis itu setelahnya jalan jongkok di SMP. Sakit banget aku itu. Pas dulu sekolah males banget gitu. Sakit Makanya banget. iya. Berarti Teh itu berhasil gitu berapa Iya. turunnya itu tuh? Nah, waktu pas turun itu, pas berat badan yang mau nurunin itu, aku berat badannya di 48. Iya. Pas beres dari olahraga yang buat nurunin, aku timbang lagi jadi 46. Turun 2 kilo langsung. Tuh tips buat teman-teman di rumah bisa dicoba ya Bisa tadi. dicoba ya yang mau diet. Benar. Tapi by the way itu tuh juga pakai jaket kayak Samuna gitu. Oh biar Jadi keringatnya panas, ya. ya. Ya ampun, effort banget Biar ya banget ya. Benar-benar. Harus effort banget buat bisa nurunin berat badan. Tapi kalau naikin belum Teh? Kalau naikin sih nggak kayak nge-push, jadi kayak ya udah makannya nggak terlalu banyak, biasa aja gitu. Paling kayak nambah kilo apa 2 kilo mah nggak akan nggak akan sesusah Iya. ketika Betul. nurunin nggak sih? Benar. Benar banget Teh. Saya pengen naik berat badan. Oke. Ada pertanyaan lagi Teh? Kalau di aku sih cukup sih. Sama sih Soalnya udah ternyata banyak Pancasila banget tuh banyak banget informasi yang kita informasi ya, guys. dapat dari Teh Angel ini Iya. gitu ya. Awalnya nggak tahu, jadi lebih Jadi tahu tahu, gitu. tentang Pancasila itu sendiri. Benar-benar. Nah Teh, ada gak kata-kata terakhir nih? Motivasi buat teman-teman di rumah ya. gitu biar yang kaum rebahan ini tuh kan lihat kaum rebahan ini tahu banget ini nontonnya juga pasti sambil rebahan. rebahan pasti nih motivasi. Misalkan ada yang teman-teman di rumah ada yang pengen ikutan Iya. lomba tapi aduh gimana ya. Aduh malas ngomong doang gitu Nah. ya. Ada gak Teh? Oke, untuk motivasinya sebenarnya simpel aja sih, sebenarnya dari pengalaman hidup aja. Jadi ketika kamu ingin berkembang, jangan kayak males-malesan dan sebagainya, harus konsisten, harus bener rajin banget ya, karena konsisten rajin itu nggak akan mengkhianati hasil. Betul. Mantap Iya, sekali, tepuk tangan Tepuk tangan semuanya. itu. Jangan leha-leha, harus Jangan konsisten. Benar. Biasanya tuh sekarang semangat nih 3 hari, keempatnya aduh nanti dulu, jadi hilang semangatnya. Iya, betul banget. Benar. Harus konsistensi, dikit-dikit aja ya Teh. Betul. Latihan olahraga kayak gitu buat teman-teman saya. Oke deh, makasih banget ya Teh Angel. Makasih juga. Jauh-jauh dari Kok mana teh? Dari mana? Koko ya teh? Gunung Batur. Kok jadi tiba-tiba Koko? Nah, Makasih datang ke banget. sini gitu ya, Iya, makasih alhamdulillah. banget udah nyempatin waktunya di Cetamit EPF 3 ini. Nah, buat teman-teman semuanya jangan lupa nonton, jangan lupa subscribe, like, dan juga nonton video-video lainnya ya. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.